Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Ya, dengan Ibu siapa ini? Widya. Ibu Widya ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, nama saya Nia Bu ya, atau bisa dipanggil Bidania. Saya bertugas di Puskesmas pada pagi hari ini Ibu. Ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya baru ngelahirin, belum pernah pakai KB. Saya mau memberi jarak antar anak. Jadi saya mau pasang KB, tapi masih bingung, masih mau pakai KB apa, saya masih bingung. Oh iya, masih bingung ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan konseling dan menjelaskan jenis-jenis KB ya Bu ya. Ya. Sebelumnya saya izin menyiapkan diri dulu ya Bu ya. Ya. Cuci tangan. Bisa kita mulai Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya, apa sih itu KB? KB itu jadi program untuk menjarakkan atau mengakhiri kehamilan Ibu. Jadi mengatur jarak kehamilan yang pertama dan kehamilan yang selanjutnya gitu ya Bu ya. Tujuannya untuk mensejahterakan keluarga, Ibu memperbaiki ekonomi keluarga juga gitu ya Bu ya. Nah, lalu saya akan menjelaskan macam-macam KB itu sendiri. Untuk KB itu ada dua jenis, ada hormonal dan non hormonal. Yang hormonal itu sendiri ada implan, terus ada pil, ada suntik, dan non hormonal itu ada IUD dan ada kondom Ibu. Nah, kalau untuk IUD itu sendiri nanti dipasang di dalam rahim ibu ya Bu ya. Nanti cara kerjanya dia menghambat sperma itu masuk gitu Bu ya, dan ketemu sel telur. Jadi ibaratnya dia itu menghadang sperma itu supaya nggak masuk ketemu sel telur gitu ya Bu ya. Nah, untuk implan sendiri itu tuh sebenarnya termasuk KB hormonal dan dipasang di lengan bagian dalam ibu tangan yang tidak dominan. Misalnya yang tidak dominannya kiri, nanti dipasang ke kiri ya Bu ya. Nah, itu ada hormonnya. Hormonnya itu bekerja mengentalkan lendir serviks, jadi tidak akan terjadi kehamilan gitu ya Bu ya. Nah, untuk pil itu ada dua, pil progestin dan pil kombinasi. Sebelumnya mohon maaf, Ibu sudah menyusui atau tidak? Saat ini masih menyusui. Iya, sedang menyusui ya Bu ya. Iya. Jadi untuk yang menyusui disarankan menggunakan pil KB progestin. Kalau yang kombinasi itu tidak disarankan karena dapat mempengaruhi ASI Bu ya. Iya. Nah, cara kerjanya sama juga Bu. Nanti hormonnya akan dilepas di tubuh dan akan mengentalkan lendir di serviks. Nah, lalu ada KB suntik. Ini suntik ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah, cara kerjanya sama juga Bu, karena ini termasuk hormonal, nanti disuntikan ke, maaf ya Bu ya, bokong ibu, disuntikan ke bokong ibu, dan hormonnya itu akan dilepas dan mengentalkan lendir serviks juga. Lalu yang terakhir ada kondom. Kalau kondom itu nanti dipasang di, maaf ya Bu ya, di penis bapaknya. Nanti spermanya itu akan tertampung dan tidak akan masuk ke dalam rahim, begitu Ibu. Ya. Ibu lebih ingin makan yang mana? Kalau dilihat-lihat saya tertarik sama IUD Bu. Oh, tertarik dengan IUD ya Bu ya. Ya. Jadi saya jelaskan lagi lebih detailnya ya Bu ya. Untuk IUD ini efektivitasnya itu memang tinggi sekali Ibu. Kegagalannya itu tidak sampai 1% Bu. Nanti dimasukkan ke dalam rahim ibu gitu ya Bu ya. Ini jenisnya sendiri ada yang biasa di Indonesia itu ada IUD Cuperti. Kenapa disebut IUD Cuperti? Karena bentuknya huruf T. Ini juga ada lapisan tembaganya gitu Ibu. Ya. Ibu tetap yakin? Yakin. Tetap yakin ya Ibu ya. Nah, nanti saya harus memastikan dulu kalau Ibu sedang tidak hamil, yaitu ketika Ibu menstruasi hari pertama itu biasanya kan bercak-bercak darah, sedangkan tanda-tanda kehamilan itu biasanya ada bercak-bercak darahnya juga Ibu. Ya. Jadi saya harus memastikan dulu darah itu keluar udah deres gitu, baru bisa dipasang IUD-nya gitu Ibu. Ya.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Efek sampingnya ada Bu kalau IUD? Oh iya, untuk efek samping yang terjadinya itu kemungkinan nanti siklus menstruasi ibu akan berubah. Terus itu ada bercak darah atau pendarahan di antara menstruasi, dan menstruasi ibu biasanya lebih sakit dan lebih banyak darahnya gitu ibu. Tapi kan tiap orang beda-beda ya Bu ya. Kita berdoanya jangan sampai ada efek samping ya gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ibu tetap yakin mau pakai IUD? Iya Bu. Kalau boleh tahu sekarang ibu sedang menstruasi atau tidak? Sedang Menstruasi ya Bu ya. Ya, hari keberapa ibu? ini hari ke-7. Hari ke-7 ya ibu ya. Biasanya ibu berapa hari menstruasinya? 7 hari. 7 hari ya ibu ya. Oke, bisa dipasang ibu. Atau bisa juga untuk bulan depan ibu. Gimana? Bulan depan aja, saya belum siap Bu. Masih takut. Iya, boleh ya bulan depan. Nanti hari kedua atau hari ketiga ibu bisa datang sini untuk dipasangkan IUD-nya gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Sudah cukup? Sudah. Ya. Saya ulangi lagi ya Bu ya. Jadi untuk semua KB ini nih efektivitasnya itu tinggi Ibu. Hampir semuanya kegagalannya itu di bawah 1% gitu ya Bu ya. Efek sampingnya juga untuk yang hormonal biasanya itu efek sampingnya meningkatkan berat badan, terus mengubah siklus menstruasi gitu aja Ibu. Terus keuntungannya kan banyak sekali ya Bu ya, apalagi dengan yang IUD dan implan ini merupakan kontrasepsi jangka panjang Ibu. Jadi Ibu nggak mikirin mau pakai KB lagi selama beberapa tahun gitu Ibu ya. Gimana Ibu? Tetap yakin? Yakin. Tetap yakin ya Bu ya. Tapi kekurangannya IUD ini juga ada Ibu. Apa tuh Bu? Oh iya, kekurangan IUD-nya itu sendiri tidak menghindari Ibu dari infeksi menular seksual. Karena dari semua kontrasepsi ini yang menghindari Ibu dari infeksi menular seksual itu cuma kondom Ibu gitu. Tapi memang agak ribet ya Bu ya, karena setiap mau itu masa pasang dulu gitu ya Bu ya. Gimana, tetap yakin Ibu? Yakin. Iya, kalau begitu di sini saya jadwalkan kunjungan ulangnya bulan depan ya Bu ya. Sekitar hari kedua atau hari ketiga menstruasi ya Bu ya. Iya. Kalau begitu boleh saya tanya lagi Ibu kalau tidak ada yang pertanyaan? Boleh. Ya. Saya ingin bertanya, dari semua kontrasepsi ini yang mana aja yang hormonal Ibu? Yang hormonal, implan, suntik, sama pil. Ya, betul sekali ya Ibu ya. Sudah cukup sampai sini Ibu? Bisa kita akhiri Ibu? Ya, jadi kesimpulannya Ibu tetap menggunakan IUD ya Bu ya. Ya, ini merupakan keputusan murni dari Ibu ya Bu ya. Kalau begitu, saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya Ibu. Sama-sama. Semoga sehat selamat ya Bu ya. Kalau begitu, terima kasih, saya pamit ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.